Ada suatu masa di mana hujan daging turun di Kentucky. Pada tahun 1876, penduduk Olympia Springs sedang melakukan rutinitas harian mereka ketika tiba-tiba daging mulai berjatuhan dari langit yang cerah dan biru. Daging tersebut menutupi area seluas 150 yard. Warga berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa orang yang berani mencoba mencicipi daging tersebut untuk menebak asalnya. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar penduduk setempat kehilangan minat, namun ada seorang ilmuwan berdedikasi yang mengajukan penjelasan yang menarik. Daging itu berasal dari burung nasar dan mungkin muntahan burung nasar. Ketika merasa tertekan, burung nasar cenderung mengeluarkan makanan dari dalam perutnya. Hal ini membuat mereka lebih ringan untuk melarikan diri dengan cepat. Kondisi daging yang dikombinasikan dengan teori ini mungkin bisa menjelaskan kejadian misterius tersebut. Ini bukan satu-satunya benda aneh yang jatuh dari atas. Hujan hewan adalah sesuatu yang nyata dan bisa saja itu adalah hujan ikan dan katak. Pada tahun 1994, sebuah benda seperti jelly jatuh ke tanah di Oakville. Star jelly adalah lendir misterius yang menyebabkan hampir semua penduduk jatuh sakit dengan gejala mirip flu. Para ahli menganalisis zat tersebut dan menemukan bahwa zat tersebut mengandung sel darah putih manusia dan 2 jenis bakteri. Salah satunya dapat ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Asal-usul zat tersebut dan hubungannya dengan gejala mirip flu masih belum diketahui. Berlawanan dengan cerita rakyat yang mengaitkan asalnya dengan langit, star jelly bisa memiliki sumber yang beragam. Mungkin berasal dari saluran telur katak atau terbentuk melalui pengelompokan hewan air berbentuk agar-agar. Jenis jamur tertentu, terutama ketika dalam keadaan membusuk, dapat memiliki konsistensi seperti agar-agar, dan bahkan jamur lendir pun bisa menunjukkan karakteristik yang sama. Sekarang bayangin jika kamu takut pada laba-laba dan kemudian melihat ini, di Brazil bagian timur ada kejadian laba-laba jatuh dari langit. Faktanya hujan laba-laba bukanlah hal yang tidak biasa seperti yang kamu bayangkan. Hal ini pernah terjadi di berbagai tempat seperti Florida, Argentina, dan berbagai belahan dunia lainnya. Ada laba-laba yang hidup dan berburu bersama. Mereka membuat jaring besar di antara semak-semak dan pepohonan untuk menangkap lebih banyak serangga. Namun angin kencang dapat merobek jaring dan membawa laba-laba ke udara sehingga laba-laba terlihat seperti hujan. Benda berikutnya dalam daftar benda aneh yang jatuh dari langit adalah bola golf. Pada suatu hari di bulan September tahun 1969, para pemain golf di Florida mengalami fenomena ini. Tiba-tiba banyak bola golf mulai berjatuhan dari langit tepat di lapangan golf. Pakar cuaca mengatakan tornado telah melewati pantai dan menyedot air dari kolam di dekat lapangan golf. Tornado itu juga menyambar banyak bola di sepanjang jalan. Ketika sudah tenang, semua bola tersebut jatuh. Kasus menarik lainnya terjadi di barat laut Pasifik, yakni hujan susu yang disebabkan oleh badai debu di atas danau Oregon yang kaya garam. Awalnya para ilmuwan mengira bahwa hal itu disebabkan oleh erosi angin di daerah yang terbakar, tetapi hal itu tidak sesuai dengan arah angin. Petunjuk lain adalah komposisi airnya mirip dengan komposisi air di danau yang kering. Kemudian mereka menemukan bahwa air tersebut berasal dari Danau Summer di Oregon. Ini adalah danau dangkal yang mengering selama musim kemarau. Badai dengan angin kencang telah menghantam danau tersebut pada malam sebelum hujan susu yang mungkin mengangkat debu ke udara. Hujan susu meninggalkan residu putih pada mobil dan jendela di 15 kota. Hujan darah atau hujan merah mungkin terdengar seperti plot film horor ya, tapi ini nyata. Hujan yang terlihat seperti darah ini telah membingungkan banyak orang sejak zaman Iliad karya Homer. Saat itu orang-orang mengira itu adalah darah sungguhan yang jatuh dari langit dan dianggap sebagai pertanda buruk. Namun, ilmu pengetahuan telah melangkah untuk menjernihkan semuanya. Hujan ini biasanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berbahaya seperti debu merah atau mikroorganisme kecil yang mengambang di air. Terkadang ini adalah hasil kerja mikroalga hijau.
Salju semangka mungkin terdengar menggoda, tapi ini bukan camilan sih. Bahkan dalam jumlah kecil dapat menyebabkan masalah kesehatan yang tidak menyenangkan. Alga nivali sebenarnya mewarnai salju ini dengan warna merah muda, tidak seperti alga pada umumnya yang lebih menyukai kolam. Alga yang satu ini tumbuh subur di salju. Alga ini banyak ditemukan di daerah dataran tinggi selama musim panas. Alga ini mengubah salju menjadi merah muda kemerahan, dan bercak-bercak ini sering disalahartikan sebagai noda darah, padahal warna merahnya membantu melindungi alga dari sinar UV yang keras. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, sebuah waduk air yang sangat asin muncul di bawah gletser Taylor, terpencil dari cahaya, oksigen, dan kehangatan. Saat air yang syarat garam ini dengan hati-hati melintasi celah di gletser, air ini bereaksi dengan oksigen di udara. Hal ini menciptakan riam berwarna karat yang menakjubkan. Fenomena yang disebut air terjun darah terbentuk dalam kondisi ini. Ini adalah tontonan visual dan keajaiban ilmiah. Kamu hanya dapat pergi ke gletser dengan helikopter atau kapal pesiar karena lokasinya yang eksklusif. Namanya air terjun darah menggambarkan pemandangannya, pemandangan cairan merah tua yang mengalir perlahan-lahan menodai permukaan gletser Taylor yang putih bersih, serta danau Bonny di bawahnya. Meskipun terlihat seperti darah, zat tersebut bukanlah darah atau air yang diwarnai oleh alga merah seperti yang diduga oleh para perintis Antartika awal. Warna oker yang mencolok berasal dari danau subglasial yang sangat asin yang telah terpencil di bawah gletser selama ribuan tahun. Ngomong-ngomong tentang danau dan waduk, ada tempat khusus bernama Danau Hillier di Australia Barat yang menjadi bagian dari sekelompok danau dengan warna merah muda permen karet yang mengejutkan. Danau ini terletak di tepi Middle Island, dikelilingi oleh lingkaran pasir tipis dan hutan yang indah dengan pohon pepperbark dan eukaliptus. Warna merah muda yang unik di danau ini masih menjadi misteri. Para ilmuwan tidak yakin tentang sumber warna ini. Beberapa orang mengira itu adalah alga hijau yang mengandung pigmen merah oranye atau sejenis mikroorganisme. Kemungkinan lain adalah konsentrasi tinggi udang air asin merah muda. Wisatawan sering menikmati pemandangan Danau Hillier yang menakjubkan dari helikopter atau pesawat. Namun jika kamu berkunjung, ada bonus menarik nih. Danau ini sangat asin tapi tidak berbahaya. Jadi kamu bisa berenang dan karena kadar garamnya yang tinggi, kamu akan mengapung dengan mudah seperti gabus di dalam air. Yuk kita cerahkan suasana hati kita. Sandok dengan namanya yang keren adalah pemandangan yang menarik dan langka. Untuk menyaksikannya, kamu membutuhkan keberuntungan serta kondisi yang tepat. Secara khusus, matahari harus berada pada sudut 22 derajat. Langit harus memiliki awan cirrus atau cirrus stratus. Awan ini mengandung kristal es. Ketika semuanya sejajar dengan sempurna, awan, matahari, dan sudut pandangmu, kamu akan disuguhi sandok. Fenomena ini juga dikenal sebagai matahari tiruan, menciptakan efek yang menakjubkan di mana matahari seolah-olah dikelilingi oleh lingkaran cahaya raksasa. Kamu akan melihat 2 matahari tambahan di tepi lingkaran cahaya ini. Matahari tambahan ini terkadang terlihat lebih kecil dari matahari yang sebenarnya dan mungkin memiliki paku atau korona yang memancar darinya. Sekarang ada fenomena yang baru saja ditemukan, danau dan sungai di atmosfer. Ini sama menarik dengan namanya. Sungai atmosfer telah dikenal lebih lama dan cukup luar biasa. Sungai-sungai tersebut dapat membentang hingga 1.600 km panjangnya dan 640 km lebarnya. Sungai-sungai ini pada dasarnya adalah aliran uap air di langit. Ketika turun, sungai-sungai ini bisa melepaskan air dalam jumlah yang sangat besar. Kadang-kadang setara dengan aliran 25 sungai Mississippi. Ada juga danau atmosfer bagi mereka yang menganggap sungai atmosfer agak berlebihan. Ini adalah kumpulan uap air yang besar, mirip dengan danau yang mengambang di awan. Tapi danau ini tidak bergerak secepat sungai. Sebuah danau atmosfer yang ditemukan di atas Samudra Hindia diperkirakan dapat menampung air yang cukup untuk membentuk genangan air dangkal yang membentang selebar 1.000 km. Danau-danau ini biasanya berkembang di daerah yang hampir tidak berangin, seringkali di dekat garis khatulistiwa dan daerah pantai. Danau-danau ini dapat bertahan selama hampir 1 minggu, melayang dengan santai, dan seringkali membawa hujan ke daerah yang kering dan tandus.
Medan magnet bumi menyembunyikan cerita yang menarik. Ternyata medan magnet bumi semakin melemah dari hari ke hari. Bahkan hal ini telah terjadi selama 3.000 tahun terakhir. Dan jika tren ini terus berlanjut, kita akan menghadapi masalah dalam 1 milenium ke depan. Apa masalahnya? Bayangkan ini. Magnet utara menjadi magnet selatan dan sebaliknya. Cukup liar bukan? Ketika hal ini terjadi, perisai magnetik pelindung planet kita akan melemah, sehingga lebih banyak sinar kosmik yang menghantam kita. Partikel-partikel berenergi tinggi dari alam semesta ini bisa menyebabkan kerusakan elektronik di satelit-satelit kita dan menghasilkan elemen-elemen yang bisa membahayakan kita. Kali terakhir pembalikan polaritas terjadi antara 772.000 hingga 774.000 tahun yang lalu. Untungnya, umat manusia punya orang-orang yang cukup pintar dalam hal ini yang menyelidiki sejarah medan magnet bumi. Mereka mengambil inti sedimen dari dasar laut dan mempelajari magnetisasi fosil untuk mengetahui kapan pembalikan ini terjadi di masa lalu dan kapan hal itu mungkin terjadi lagi. Kelompok peneliti lain sedang mempelajari anomali Atlantik Selatan, sebuah wilayah luas di medan magnet bumi yang sekitar 3 kali lebih lemah daripada medan magnet di kutub. Dengan menggunakan data dari beberapa satelit, mereka mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan SAA dan bagaimana perubahannya di masa depan. Hal ini dapat memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana medan magnet yang melemah dapat mempengaruhi satelit dan planet kita. Tentu saja, generasi kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan perubahan ini. Tapi ini membuat kita bertanya-tanya, seperti apa planet ini jika terbalik? Secara magnetis maksudnya. Para astronom NASA juga telah mengumumkan bahwa dalam 4 miliar tahun lagi, galaksi Bima Sakti akan mengalami perubahan besar. Setelah terjadi tabrakan kosmik yang akan mengguncang segalanya. Maksudku bukan tabrakan kecil, melainkan tabrakan dahsyat dengan galaksi tetangga kita, galaksi Andromeda. Manusia harus bersiap-siap untuk peristiwa ini karena matahari mungkin akan terlempar ke wilayah galaksi yang baru. Namun, bumi dan tata surya kita mungkin tidak akan terpengaruh secara serius. Kedengarannya sulit dipercaya. Jadi, bagaimana bisa? Teleskop Hubble milik NASA melakukan pengukuran yang sangat teliti terhadap gerak Andromeda. Meskipun kedua galaksi akan saling bertabrakan, bintang-bintang di dalam masing-masing galaksi terpisah sangat jauh, sehingga tidak akan bertabrakan dengan bintang-bintang lain saat bertabrakan. Akan tetapi, bintang-bintang itu akan terlempar ke orbit yang berbeda di sekeliling pusat galaksi yang baru. Menurut simulasi, tata surya kita mungkin akan terlempar lebih jauh dari inti galaksi dibanding saat ini. Singkirkan teleskop kalian tidak perlu menghitung mundur waktu. Peristiwa ini kemungkinan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun lagi. Jadi peluang kita untuk menyaksikannya sangat kecil. Saturnus mulai kehilangan cincinnya. Untungnya, kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan peristiwa menyedihkan ini. Tampaknya, cincin-cincin itu ditarik ke dalam Saturnus sebagai hujan partikel es. Semuanya di bawah pengaruh medan magnet Saturnus. Menurut penelitian NASA, hujan cincin ini menguras sejumlah air yang bisa mengisi kolam renang seukuran Olimpiade dari cincin Saturnus setiap setengah jam. Seluruh sistem cincin Saturnus kemungkinan akan hilang dalam 300 juta tahun. Para ilmuwan percaya bahwa kita harus menganggap diri kita beruntung bisa menyaksikan sistem cincin Saturnus, karena sistem cincin ini tampaknya berada di tengah-tengah masa hidupnya. Tapi, jika kita berpikir seperti itu, bahwa cincin di sekeliling planet hanya bersifat sementara, ada kemungkinan kita baru saja melewatkan sistem cincin raksasa di Jupiter atau sistem cincin di Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki cincin tipis di sekelilingnya sekarang. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah Saturnus terbentuk bersamaan dengan cincinnya atau apakah planet ini mendapatkannya di kemudian hari. Penelitian baru ini mendukung skenario kedua yang mengindikasikan bahwa cincin-cincin tersebut tidak mungkin berusia lebih dari 100 juta tahun. Sementara Saturnus sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Apa yang menyebabkan cincin-cincin itu muncul pada awalnya? Ada beberapa teori.
Salah satunya, cincin-cincin itu bisa saja terbentuk ketika bulan-bulan es kecil yang mengitari Saturnus bertabrakan. Mungkin karena orbitnya dikacaukan oleh tarikan gravitasi dari asteroid atau komet yang lewat. Siapa yang akan tahu seperti apa rupa manusia di masa depan? Sepertinya kita tidak akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Namun, mari kita melakukan perjalanan ke masa depan dan merenungkan seperti apa kita akan berevolusi. Akankah kita menjadi cyborg dengan segala macam implan mesin yang keren? Atau mungkin kita akan menjadi spesies hibrida antara makhluk biologis dan buatan? Untuk memahami evolusi kita di masa depan, kita harus mengintip masa lalu kita. 1 juta tahun yang lalu, Homo sapiens bahkan belum ada. Namun, ada beberapa spesies lain yang mirip, seperti Neanderthal. Maju cepat ke masa sekarang, manusia telah menjadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Mungkin di masa depan kita akan menjadi lebih kecil untuk menghemat energi, karena diperkirakan planet kita akan semakin padat. Bicara soal planet yang penuh sesak, hidup dalam kondisi baru ini berarti kita harus beradaptasi dan dengan cepat. Kita harus terus berinteraksi dengan banyak orang dan mengingat nama menjadi kemampuan yang sangat penting. Untungnya, teknologi dapat membantu kita dengan implan otak yang dapat meningkatkan daya ingat kita. Di masa depan, kita mungkin juga akan memiliki teknologi yang lebih mencolok sebagai bagian dari penampilan kita. Bayangkan memiliki mata buatan dengan kamera yang dapat membaca frekuensi cahaya yang berbeda. Meskipun memprediksi 1 juta tahun ke depan masih sepenuhnya spekulasi, kita dapat menggunakan bioinformatika untuk membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Tren demografi menunjukkan bahwa daerah perkotaan akan menjadi lebih beragam secara genetik, sementara daerah pedesaan akan menjadi kurang beragam. Lalu bagaimana dengan ruang angkasa? Jika kita akhirnya berkoloni di Mars, tubuh kita bisa berubah karena gravitasi yang lebih rendah. Mungkin kita akan memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang, atau bahkan rambut yang membalut tubuh seperti sepupu Neanderthal kita. Di masa depan, bulan kita juga akan menyaksikan beberapa perubahan dramatis. Kita juga akan melewatkan perubahan-perubahan itu. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, akan ada banyak hal yang sangat menarik di sudut alam semesta ini. Untuk saat ini, matahari sedang bersantai di fase deret utamanya, membakar hidrogen tanpa peduli. Di masa depan, selama fase raksasa merah, matahari akan mengembang seperti balon, hingga atmosfernya membesar dan menelan bumi dan bulan yang kita cintai. Satelit alami kita yang sudah bergerak menjauhi bumi akan melengkung karena pengaruh matahari. Orbitnya akan berubah dan ia akan berada lebih dekat ke bumi saat fase bulan baru alih-alih saat bulan purnama. Dan itu belum termasuk yang terburuk. Jika dibiarkan, bulan akan terus bergerak menjauhi bumi hingga membutuhkan waktu hampir 50 hari untuk mengorbit bumi. Ketika matahari melanjutkan perjalanannya, atmosfernya akan menarik bulan dan menyebabkan orbitnya rusak. Pada akhirnya, bulan akan terkoyak menjadi cincin puing-puing yang mengitari bumi. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung, kawah-kawah, bahkan jejak kaki dan bendera yang kita tinggalkan di sana yang akan tersebar di seluruh area puing-puing. Ada kemungkinan matahari akan kehilangan massa yang cukup untuk menyelamatkan bumi dan bulan dari kehancuran total. Atau, jika kita benar-benar beruntung, matahari akan kehilangan 20% massanya dan kita akan selamat. Itu semua masih teori, karena kita belum melihat bintang raksasa merah selama fase ini. Alam semesta sendiri mungkin akan menjadi gelap gulita suatu hari nanti. Para ilmuwan tidak dapat memprediksinya dengan pasti, tapi mereka dapat membuat beberapa dugaan. Saat ini, alam semesta kita berusia 13,77 miliar tahun dan masih terus melahirkan bintang-bintang baru. Konon, setelah sekitar 1 triliun tahun, bintang terakhir akan lahir. Bintang terakhir adalah bintang yang sangat kecil, bintang katai merah yang ukurannya hanya sepersekian dari ukuran matahari. Bintang-bintang ini adalah jagonya dalam hal umur panjang. Perlahan-lahan menghirup hidrogen untuk menjaga reaksi fusinya tetap berjalan. Tapi, bintang-bintang ini tidak bisa bertahan selamanya. Maju cepat sekitar 100 triliun tahun dan cahaya terakhir akan padam. Alam semesta akan menjadi gelap dan sepi, tapi untungnya kita tidak berada di sini untuk menyaksikan semua itu menghilang.
Sekitar 800.000 tahun yang lalu, ada asteroid raksasa melesat di ruang angkasa, kemudian jatuh ke bumi. Kekuatannya begitu dahsyat, sampai-sampai 10% permukaan planet kita berselimut gumpalan puing hitam dan kehijauan. Material yang berkilau di angkasa ini dikenal sebagai tektite atau batu satam. Awalnya, tektite mencair oleh panas akibat meteorit, kemudian terus dingin dan berubah rupa menjadi kerikil hitam yang mengkilap. Jejak tektite ini tersebar di seluruh Asia Tenggara hingga ke wilayah timur Antartika. Dari sinilah para ilmuwan mengetahui proses tabrakan meteorit raksasa tersebut. Para peneliti telah mencurahkan waktunya hampir selama seabad untuk mencari kawah raksasa yang dihasilkan oleh tabrakan ini. Tapi tektite-nya terlalu menyebar, sehingga bikin mereka kesulitan menentukan lokasi persisnya. Dan baru-baru ini, sekelompok ahli dari berbagai universitas telah berupaya mencari titik tabrakan tersebut. Mereka meneliti sejumlah kawah yang berlokasi di Tiongkok dan Kamboja, tapi nggak ada satupun yang terbentuk oleh tabrakan meteorit. Kemudian, mereka melanjutkan penelitiannya di Laos. Ternyata konsentrasi tektite di sini paling tinggi. Dan setelah memilah semua kawah yang terlihat, mereka mengusulkan teori baru. Mungkin nggak sih kalau kawahnya tertutup sesuatu? Mereka pun mulai mengukur gaya gravitasi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Laos. Dan akhirnya, mereka mendeteksi anomali gravitasi yang cukup kuat di lokasi erupsi gunung berapi purba, tepatnya di bawah lapisan lava vulkanik tebal yang telah dingin. Rupanya di situ ada kawah besar dengan kedalaman lebih dari 91 meter, lebar 13 km, dan panjang 18 km. Mengingat lokasi dan besarnya kawah ini, para ilmuwan yakin di situ telah terjadi tabrakan meteorit purba lebih dari 2 miliar tahun lalu, jauh sebelum zaman dinosaurus. Bumi juga dihantam oleh salah satu asteroid terbesar yang pernah ada. Diameternya kira-kira 10-14 km dan telah menghasilkan kawah Vredefort. Lokasinya ada di Afrika Selatan, dan saat terbentuk, kawah ini berdiameter 300 km, yang diyakini sebagai kawah terbesar di bumi. Selama berabad-abad, kawah jumbo ini perlahan terkikis ke pusat tabrakannya yang berupa bukit berbatu kubah Vredefort. Formasi ini sangat besar, dan bahkan bisa dilihat dari ruang angkasa. Saat ini, kubah Vredefort telah diakui sebagai situs warisan dunia. Di situ juga terdapat sejumlah kota dan komunitas yang bisa memikat para turis untuk mengunjungi kawah purba tersebut. Pada tahun 1943, seorang pilot keluar dari jalur penerbangan normalnya untuk menghindari kondisi cuaca ekstrim. Saat melintasi Quebec, Kanada, dia melihat cekungan besar hampir bulat sempurna yang kemudian diketahui sebagai kawah Pingualuit. Sekitar 1,4 juta tahun yang lalu, meteorit jatuh ke situ, lalu menghasilkan kawah kecil dan dalam, diameternya 3 km dan kedalamannya 400 meter. Di bawah kawah terdapat danau berair biru tua, dan airnya diyakini paling murni di dunia karena nggak tercampur dengan material yang keluar dan masuk danau. Jadi bisa dibilang danau ini cuma menampung air hujan dan salju yang mencair. Di sini juga terdapat ikan Arctic char. Di Kanada juga ada cekungan Sudbury yang terbentuk lebih dari 1, miliar tahun lalu. Cekungan ini merupakan salah satu kawah tabrakan terbesar dan tertua di dunia. Letaknya ada di Ontario, dan saking dahsyatnya dampak dari tabrakan ini, puingnya bisa ditemukan hingga sejauh 804 km, tepatnya di Minnesota. Nggak seperti kebanyakan kawah bekas tabrakan lain yang umumnya bundar, cekungan Sudbury berbentuk oval, panjangnya 62 km dan lebarnya 30 km. Lokasi tabrakan pertama kemungkinan mencapai kedalaman 16 km, tapi versi modernnya jauh lebih dangkal. Asteroid yang tadinya jatuh ke situ telah membawa mineral alam dalam konsentrasi tinggi, sehingga menyuburkan tanah. Dasar kawahnya kini dimanfaatkan sebagai ladang buah-buahan dan sayur mayur. Formasi kawah yang unik ini juga dipakai untuk latihan para astronot Apollo sebelum mereka menjalankan misi ke bulan.
Nah, yang paling terkenal tentu saja meteorit Chicxulub karena telah memusnahkan 75% organisme di bumi, termasuk dinosaurus. Meteorit Chicxulub berdiameter 10 km saat jatuh ke bumi 66 juta tahun lalu. Kawahnya kini berada di pesisir Meksiko, tersembunyi di dasar laut. Diameter kawah ini sekitar 150 km dan kedalamannya 19 km. Baru-baru ini, para ilmuwan berhasil mengebor sisi terdalam kawah ini untuk mengambil sampel batunya. Mereka kemudian menyimpulkan kepunahan dinosaurus bukan disebabkan oleh meteorit besar atau skala ledakannya, tapi karena titik jatuhnya. Meteorit Chicxulub menabrak kawasan yang dipadati senyawa mineral gipsum. Mineral sulfat lembut ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Tabrakan ini meledakkan banyak belerang ke udara, kemudian menghalangi sinar matahari. Akibatnya, musim dingin berkepanjangan bikin para dinosaurus tumbang. Salah satu kawah termuda di dunia yaitu Kawah Beringer di Winslow, Arizona. Kawah ini juga terawat dengan sangat baik. Beringer terbentuk 50.000 tahun lalu oleh meteorit berat yang dipenuhi besi. Karena atmosfer bumi kewalahan menekan laju bongkahan logam besar ini, tabrakan dahsyat pun nggak bisa terelakkan. Meteorit ini kemudian menguap akibat tabrakan dan menyisakan sedikit bongkahan. Nama kawah yang dihasilkan dari ledakan dahsyat ini diambil dari pria yang pertama kali menemukannya pada tahun 1903, yaitu seorang ahli teknik pertambangan bernama Daniel Beringer. Diameternya 1.200 meter dan kedalamannya 170 meter. Sampai sekarang pun, keluarga Beringer masih punya hak milik atas lokasi tabrakan ini. Dan kamu juga bisa kok datang ke kawah ini dengan menyusuri pinggirnya bersama pemandu. Kawah Popigai di Siberia layak menjadi kawah yang paling memukau di dunia. Kawah ini terbentuk lebih dari 35 juta tahun lalu oleh tabrakan asteroid. Dengan diameter 100 km, Kawah Popigai menduduki urutan keempat dalam jajaran kawah terbesar di dunia. Keunikannya bisa teramati dari banyaknya endapan berlian yang terkandung. Tekanan kuat yang dihasilkan telah mengubah grafit menjadi berlian. Bahkan menurut para ilmuwan, kawah ini mengandung triliunan karat berlian. Tapi nggak ada yang menambangnya karena lokasinya terpencil dan infrastrukturnya sangat minim. Pada tahun 1530 sebelum Masehi, sebuah meteorit menerobos ke atmosfer bumi, kemudian hancur berkeping-keping. Pecahan meteorit ini terbakar dan menghujani permukaan bumi. Akibatnya, terbentuk sejumlah kawah di pulau Estonia kecil, Saaremaa. Kawah terbesarnya berdiameter 110 meter, kedalamannya 21 meter, dan airnya berwarna biru. 8 kawah kecil yang muncul saat tabrakan juga bisa ditemukan dalam radius 804 meter dari kawah terbesarnya. Tabrakan meteorit ini telah membakar pepohonan di seisi pulau. Sebagian besar area hutannya juga hangus. Untungnya, hutan ini kini telah tumbuh kembali dan kawahnya menjadi destinasi hiking populer di kalangan para turis. Kawasan yang kita kenal sebagai Quebec di Kanada ini pernah dihantam meteorit sekitar 200 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini kemudian menghasilkan kawah terbesar ke-6 di dunia yang berdiameter 64 km. Selama berabad-abad, pinggiran luar kawahnya dipenuhi air, dan sekarang lokasi ini dikenal sebagai reservoir Manicouagan. Ukurannya sangat besar, sampai bisa teramati dari luar angkasa. Danau ini juga dijuluki sebagai Mata Quebec karena bentuknya kelihatan aneh. Kawah meteorit tertua di dunia berlokasi di Australia Barat. Namanya Kawah Yarabuba. Wah, unik juga ya namanya. Nah, kawah berumur 2,2 miliar tahun ini kelihatan sangat tua sampai-sampai kawah aslinya sudah benar-benar terkikis. Diameter Yarabuba sekitar 30-70 km. Para ilmuwan berhasil memperkirakan umur kawah ini dengan menganalisis kristal dan mineral purba yang terdapat di dalamnya. Hei, kamu pernah dengar pelangi api? Aku juga belum pernah kok. Kalau busur sirkum horizontal? Kayaknya nggak pernah. Tapi ternyata dua istilah itu merujuk pada satu peristiwa yang sama. Sekilas kelihatannya kayak lukisan atau cipratan warna pelangi di langit. Meski namanya pelangi api, fenomena ini nggak ada kaitannya dengan api atau hujan. Fenomena langka ini terjadi saat matahari bersinar melalui sejenis formasi awan es. Halo pelangi juga unik.
Pada fenomena ini pun harus ada sejenis kristal es di awan agar permukaan bumi membelokkan cahaya dari matahari menjadi cincin sempurna. Sama halnya dengan sinar bulan. Tapi perbedaannya, halo bulan biasanya berwarna putih, sementara itu halo matahari berwarna pelangi. Saat mengunjungi wilayah dataran tinggi, kamu mungkin beruntung kalau bisa melihat penitentes. Penitentes adalah kumpulan es yang berbentuk bilah runcing. Fenomena ini terjadi di lingkungan yang dingin dan tinggi banget dengan udara kering. Sinar matahari mengubah es langsung menjadi uap, bukan mencairkannya. Oleh karena itu, bilah salju dan es ini muncul di permukaan bumi. Meskipun menggemaskan, tinggi bilah ini bisa mencapai 4,5 meter. Bagaimana jadinya kalau tetesan lava bertemu angin? Jadi Pele's hair dong. Kata Pele berasal dari simbol Hawaii kuno untuk gunung berapi. Saat membawa tetesan kecil lava, angin menyebabkan lava meregang kayak untayan rambut. Prosesnya mirip pembuatan kawat kaca. Untayan halus ini bisa membentang sejauh 2 meter. Walau jarang terjadi, hujan bisa turun tanpa awan. Masa sih? Yuk simak penjelasan ilmiah dari fenomena langka ini. Kadang fenomena ini disebut hujan panas karena hujannya seperti jatuh dari matahari. Tapi nggak mungkin kan, hujan langsung jatuh dari sebuah bintang? Awan hujan agak jauh dari lokasi tersebut. Dengan sinar matahari yang jatuh miring, awan jadi nggak kelihatan. Ditambah angin untuk meniup hujan ke arah kamu, dan tara, jadilah hujan panas. Ada tempat bernama Salar de Uyuni di Bolivia. Ini merupakan dataran garam terluas di dunia. Nah, separuh litium dunia yang jadi komponen penting untuk memproduksi baterai juga ada di tempat ini. Tapi, apalagi sih yang spesial banget dari tempat ini? Pada musim hujan, dataran garam terluas ini berubah menjadi danau cermin. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata air terjun darah? Film horor? Wah, air terjun darah cuma rangkaian air terjun yang berlokasi di salah satu wilayah paling kering di Antartika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi sejenis bakteri. Bukannya pakai gula, organisme kecil ini pakai sulfat untuk membentuk energi. Hal inilah yang membuat saintis penasaran. Air di danau ini penuh kandungan besi yang berkarat saat bertemu udara. Oleh karena itu, air terjun ini berwarna kemerahan dan diberi nama air terjun darah. Kita tahu lagu ini, tapi memang betulan ada kok. Memang ada benda yang disebut desert rose. Tapi bukan tanaman, melainkan bentuk unik dari gypsum mineral. Desert rose terbentuk di tempat berpasir kering yang kadang bisa banjir. Pergantian lingkungan basah dan kering ini membuat kristal gypsum muncul di antara butiran pasir, terperangkap di sana dan membentuk bunga mawar. Pernah dengar istilah mata Sahara? Saintis masih berusaha mencari tahu proses pembentukannya. Kamu cuma bisa melihatnya kalau melintas di atasnya, tapi intinya mata Sahara adalah kubah alami yang terbentuk kira-kira 100 juta tahun lalu. Aku belum lahir waktu itu. Mata Sahara punya struktur melingkar dengan diameter sekitar 40 km. Lapisan terbesarnya atau lapisan tengah kira-kira berdiameter 30 km. Astronaut adalah salah satu orang pertama yang melihatnya dan mata Sahara diteliti sejak itu. Bahkan sampai sekarang, saat mendarat di Florida, mereka tahu mereka sudah hampir sampai saat melihat mata Sahara. Salah satu pohon berwarna paling indah di dunia ada di Filipina dan Indonesia. Namanya Eucalyptus pelangi atau pohon pelangi. Nama ini diambil karena kulitnya berubah warna dan mengelupas seiring usia pohon itu. Batang hijau terang adalah pohon termuda karena mengandung zat klorofil yang biasanya ada pada daun. Lalu warnanya berubah menjadi ungu, kemudian merah. Akhirnya berubah menjadi coklat saat tumbuh dan kehilangan klorofil. Kamu pasti mengira ini satu hutan. Salah, ini cuma satu pohon. Ini juga bukan ilusi optik ya. Di bawah tanah ini ada jaringan akar kompleks yang menghubungkan sekitar 47.000 bentuk seperti pohon yang kamu lihat di atas tanah. Ini adalah pohon quaking aspen. Sebagian pohon ini merupakan salah satu organisme tertua dan terbesar di dunia. Nah, ini tujuan wisata yang bagus, atau mungkin enggak. Menurut data terbaru yang dirilis NASA, tempat yang paling sering tersambar petir di dunia adalah Danau Maracaibo di Venezuela. Dalam setahun, ada 300 kali badai petir di lokasi ini.
Tapi apa sih uniknya tempat ini sampai sering banget terjadi badai di sini? Karena di tempat ini udara gunung yang dingin bertemu dengan angin lembab yang hangat dan menghasilkan aliran listrik di atas danau. Eternal Flame Falls atau air terjun api abadi berlokasi di upstate New York dekat perbatasan Kanada. Di wilayah ini ada air terjun kecil yang punya rahasia besar, percikan setinggi 20 cm. Ternyata ada kebocoran gas yang memicu api di balik air terjun ini. Air terjun ini menutupinya agar apinya tetap menyala hampir setiap saat. Pendaki memang suka menyalakannya lagi kalau melihat apinya padam. Fenomena ini sebenarnya cukup umum, tapi Eternal Flame Falls lebih populer karena umurnya yang lebih muda. Dan jujur aja, bagus banget kalau difoto. Aku pernah dengar pasir kuning, pasir putih, dan bahkan pasir hitam. Tapi baru sekarang aku tahu pantai hijau. Papakolea atau dikenal dengan pantai pasir hijau berlokasi di Hawaii dan merupakan salah satu dari sedikit pantai di dunia yang punya pasir hijau. Warna unik itu berasal dari batu olivin yang terbentuk saat gunung berapi di dekat pantai meletus. Kalau di Hawaii sih, semua gunung berapi memang dekat. Beralih dulu dari pasir hijau karena ada pantai lain yang bahkan bisa menyala dalam gelap. Dan fenomena itu alami. Apa penyebabnya? Si kecil fitoplankton atau kadang disebut juga mikroalga. Intinya ini adalah tumbuhan kecil yang mengandung klorofil dan butuh sinar matahari untuk hidup dan tumbuh. Kebanyakan fitoplankton bisa mengapung di bagian atas samudra yang masih bisa ditembus sinar matahari. Saat terganggu dengan gerakan ombak dan arus, fitoplankton akan memancarkan cahaya yang mirip kilau pada malam hari. Mikroorganisme spesial ini banyak ditemukan di pantai di seluruh dunia seperti Maladewa, Puerto Rico, dan Everglades. Di dasar gunung yang berada di pinggiran Afton, Wyoming, terdapat sungai kecil bernama Intermittent Spring. Hanya ada 3 sungai kayak gini di seluruh dunia. Tapi apa sih yang bikin sungai ini misterius banget? Mungkin karena sungai ini mengalir dan berhenti setiap beberapa menit. Saintis belum bisa memastikan penyebabnya, tapi mereka berspekulasi bahwa itu cuma efek isapan yang terjadi di dalam tanah, sehingga menyebabkan sungai sering banget berhenti dan mengalir lagi. Kalau kamu tertarik untuk melihat fenomena ini, coba datang di akhir musim panas karena Intermittent Spring paling aktif pada bulan-bulan itu. Kayak lelucon ya, kamu hanya bisa menyaksikan spring di musim panas alias summer. Oke, sekian dulu ya. Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia,
tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada takhayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, nggak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa.
Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpisca yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah! Batu berjatuhan di lereng gunung berapi yang mengamuk, mendorong bebatuan besar lain yang menghalanginya. Lalu jatuh ke laut dalam gejolak besar, menimbulkan gelombang tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah yang mungkin terjadi jika Helena Slam di Kepulauan Besar Hawaii amblas ke lautan. Gunung api Kilauea masih terus aktif. Erupsi terakhirnya terjadi pada tahun 2018. Biasanya erupsi ini disusul dengan gempa bumi dan kekuatannya bervariasi. Dalam setiap guncangannya, batu magma menggelinding menuruni lereng. Formasi bebatuan ini disebut slam. Yang paling terkenal yaitu Helena Slam. Pada tahun 1868, pergeseran selam menyebabkan gelombang tinggi hingga 18 meter. Yang paling mengerikan justru terjadi sekitar 110.000 tahun lalu, saat longsorannya memicu gempa yang terbilang paling dahsyat. Kemudian, terjadilah mega tsunami setinggi lebih dari 300 meter. Para ilmuwan khawatir kalau hal serupa akan terulang lagi di masa depan. Jika terjadi, gelombangnya mungkin akan menyapu seluruh Hawaii, serta bisa mencapai pesisir Amerika Utara dan Selatan. Meski begitu, para ahli geologi segera meyakinkan kalau longsor seperti ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kalaupun terjadi, pasti akan jadi bencana yang sangat besar. Yuk, mari. Taman Nasional Yellowstone di bagian barat Amerika Serikat terkenal dengan panoramanya yang indah, terutama Grand Prismatic Spring. Lokasinya ada di tengah-tengah Yellowstone. Tapi kita perlu tetap waspada karena Yellowstone merupakan kaldera yang sangat besar. Sebenarnya sih gunung api super yang sedang tidur. Gunung api jenis ini ribuan kali lebih kuat dari gunung api biasa seperti Kilauea. Coba bayangkan, erupsinya bisa melontarkan bebatuan super besar, mengalirkan lava panas, dan menyemburkan awan panas. Sehingga perjalanan udara di banyak negara lumpuh total selama berminggu-minggu. Kamu bisa bayangkan kalau kejadiannya 1000 kali lebih dahsyat. Nah, beginilah kalau Yellowstone mengalami erupsi. Awalnya, area luas di bagian tengah Taman Nasional ini akan berguncang, runtuh, lalu meletus dengan daya ledak sampai bermega-megaton. Lava mengalir keluar dibarengi batu magma yang menutupi area seluas 100 km persegi, atau kurang lebih seluas Jakarta Selatan. Yang paling berbahaya justru abu vulkaniknya.
Awan panas akan membumbung tinggi sampai berkilo-kilometer di udara, lalu terbawa angin ke segala penjuru. Karena jauh lebih dahsyat dari erupsi gunung api biasa, daya jangkau dan kerusakannya juga jauh lebih parah. Abunya berat dan tebal, jadi akan menyelimuti wilayah yang sangat luas, merusak area pertanian, bahkan gedung. Selain itu, abu ini akan berhamburan di langit dan menghalangi sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi akan turun. Muncullah musim dingin bohongan. Erupsi gunung api biasa bisa menurunkan suhu global hingga beberapa derajat. Dan erupsi gunung api super akan menyebabkan zaman es baru. Untungnya, erupsi gunung api super Yellowstone sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat atau kapanpun juga. Sepanjang sejarah, gunung api ini cuma meletus 3 kali. Lagi pula, tidak ada bukti kalau bencana seperti ini akan terjadi lagi. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinannya 0,00014%. Angka ini jauh lebih kecil dibanding asteroid yang mungkin memusnahkan kita semua. Masih soal asteroid. Kalau dinosaurus bisa ngomong, atau kalau masih hidup, hewan ini pasti akan bilang, ancaman asteroid bukan omong kosong loh. Para ilmuwan dari NASA sudah melacak 90% asteroid di dekat bumi yang berukuran cukup besar. Tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Tapi masih ada 10% asteroid lain yang belum diketahui lokasinya. Apalagi arah lesatan asteroid bisa berubah karena tarikan objek luar angkasa lain dan akhirnya mengarah ke bumi. Gawat! Kalau asteroid yang menabrak bumi berukuran cukup besar, katakanlah berdiameter 1,6 km, akan terjadi ledakan kuat yang mampu memusnahkan banyak kota besar hanya dalam hitungan detik. Kemudian, terbentuklah awan debu dan serpihan yang akan menghalangi sinar matahari, seperti awan abu dari gunung berapi. Selanjutnya, seluruh dunia mengalami musim dingin selama seabad. Tapi kemungkinan asteroid jatuh di lautan. Kalau sudah begini, gelombang setinggi berkilo-kilometer akan menyapu kota-kota di sepanjang pesisir di seluruh dunia. Setidaknya tidak akan ada zaman es baru. Meski para ilmuwan cukup yakin kalau ancaman ini tidak akan ada dalam waktu dekat, kita tidak bisa sepenuhnya abai loh. Manusia perlu waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana seperti ini. Kalau asteroid besar di dekat bumi tiba-tiba mengubah arah lesatannya, lalu menuju ke bumi, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Bencana yang sangat mungkin terjadi ada di negeri Paman Sam, lebih tepatnya Sesar San Andreas di California. Sesar ini bisa pecah sewaktu-waktu dan para ilmuwan memperkirakan gempa bumi di sepanjang jalur ini kemungkinan terjadi 3 dekade mendatang. Kalau benar-benar terjadi, keadaannya akan sangat mengerikan. Mereka memperkirakan kekuatan gempanya 8,0 magnitudo atau setara dengan gempa terparah sepanjang sejarah. Gempa ini bahkan akan lebih membahayakan karena California punya beberapa kota terpadat di bagian barat Amerika Serikat, termasuk Los Angeles dan San Francisco. Di sana banyak gedung pencakar langit dan biasanya gedung-gedung ini rentan terhadap getaran di bawah tanah. Gempa bumi San Andreas bisa menimbulkan kerusakan parah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Belum cukup sampai di situ. Tanahnya bisa terbelah lalu meluluh lantakkan gedung, area pertanian, dan benar-benar mengubah lanskap kota. Tetap saja, ilmuwan yakin kalau kemungkinan terjadinya gempa seperti ini hanya 7% dalam 30 tahun ke depan. Jadi, kemungkinan besar atau 93%-nya kita tidak akan menyaksikan peristiwa ini selagi hidup. Ada juga bahaya gempa bumi lain yang letaknya tidak jauh dari California, yakni Megatrust di Chile. Negara ini berada tepat di atas zona subduksi atau lokasi pertemuan dua lempeng tektonik yang saling menunjam. Disinilah tekanan terakumulasi oleh gerakan lempeng yang terus-menerus. Saat tekanannya terlalu besar, terjadilah gempa bumi dahsyat. Gempa bumi sering sekali terjadi di Chili dalam beberapa tahun terakhir. Para ilmuwan khawatir gempa super dahsyat sedang mengintai. Menurut prediksi mereka, gempa besar akan terjadi sebelum akhir abad ini dan akan merusak area pantai. Gempa yang lebih kecil saja bisa menyebabkan tsunami yang membanjiri pantai baratnya. Sedangkan tsunami besar kemungkinan akan memicu gelombang yang sangat tinggi. Berita baiknya,
Penduduk Chili tahu cara mengantisipasinya dan para ahli geologi cukup yakin kalau mereka akan bisa berevakuasi sebelum gempa bumi itu terjadi. Pada September 1859, astronom Richard Carrington sedang mengamati matahari. Tiba-tiba ia melihat kobaran di permukaannya. Carrington menuliskan kejadian ini dalam buku catatannya, tapi dia baru tahu pentingnya fenomena ini beberapa hari kemudian. Energi dari kobaran itu sampai ke bumi dan langsung menabrak planet kita. Aurora Borealis pun muncul di langit Kuba dan membakar kabel telegraf di seluruh dunia. Badai matahari ini disebut sebagai peristiwa Carrington. Badai matahari lumayan sering mengenai bumi dan tidak ada yang sekuat peristiwa Carrington. Tapi pada tahun 2012, para astronom mencatat suar matahari dengan energi serupa hampir mengenai planet kita lagi. Kalau saja peristiwa ini terjadi 1 minggu sebelumnya, kita pasti akan sangat kesulitan. Sekarang ini kita sangat bergantung pada listrik di hampir semua lini kehidupan. Badai matahari yang kuat akan sangat mengacaukan medan elektromagnetik bumi. Seluruh peralatan listrik akan mati atau korsleting dan trafo besar akan rusak total. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Belum lagi biaya mati lampu total akan mencapai kuadriliun rupiah. Sangat disayangkan sih, sains tidak bisa memprediksi badai matahari. Dan kalaupun sudah mengantisipasinya, kita tetap tidak akan sanggup menghentikannya. Suar ini terjadi dalam hitungan detik, dan partikel cuma perlu waktu sekitar 8 menit untuk sampai di atmosfer bumi, lalu menyebabkan gangguan. Mati listrik akan terjadi beberapa saat kemudian, mungkin dalam 1 atau 2 hari saat awan plasma besar sampai di bumi. Saat itulah, kita tidak akan bisa berlindung dari suar matahari. Suar yang bisa memadamkan listrik secara global bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kemungkinannya cukup besar, sekitar 12%. Tapi untungnya, kita jadi tahu kemungkinan ini dan setidaknya bisa mengantisipasinya. Oh iya, jangan lupa siapkan celana dalam dan kaos kaki ya, buat jaga-jaga, oke? Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang waktu terlama saat hujan turun tanpa henti? Bahkan 1 jam hujan bisa menjadi masalah besar jika kamu berada di tempat yang kering seperti Gurun Atacama di Amerika Selatan. Ini bisa menjadi rekor tersendiri untuk tempat tersebut. Namun di tempat yang sangat sering hujan seperti hutan hujan Amazon, hujan selama 40 hari berturut-turut mungkin tidak akan membuat orang kaget. Menariknya, kami hanya memiliki catatan curah hujan di mana orang tinggal dan mencatatnya. Banyak kota besar dan kecil yang melewatkan seluruh proses pengumpulan data hujan. Ditambah lagi, ada begitu banyak tempat di bumi yang tidak dihuni oleh manusia, seperti hutan hujan atau lautan lepas. Jadi, pengetahuan kita tentang curah hujan agak tidak merata. Sekarang jika kita berbicara tentang rekor, Hawaii memiliki beberapa rekor. Orang-orang di sana mengalami beberapa hari hujan yang sangat panjang, terutama di pulau-pulau di mana angin bertiup dari arah pegunungan. Dari tahun 1939 hingga 1940, mereka mencatat 331 hari berturut-turut dengan curah hujan yang terukur. Kalau kamu adalah orang yang suka menonton hujan di rumah dengan secangkir teh, ini mungkin terdengar ideal untukmu. Tapi, kita perlu melihat matahari setidaknya sesekali. Berjemur di bawah sinar matahari baik untuk tubuh dan jiwamu. Tentunya kamu mendapatkan vitamin D. Hanya 5-15 menit sinar matahari beberapa kali seminggu dapat membuat perbedaan yang nyata. Dan pernahkah kamu mendengar ungkapan sunny disposition? Para peneliti menemukan bahwa orang merasa sedih ketika tidak ada banyak sinar matahari di sekitar. Hari yang cerah membuat kita lebih bahagia. Sinar matahari meningkatkan serotoninmu, yang melawan suasana hati yang buruk. Serotonin dari sinar matahari tidak hanya untuk suasana hatimu. Sinar matahari juga membantumu tidur dan juga merupakan asisten jantung. Ketika matahari menyentuh kulitmu, tubuhmu melepaskan sesuatu yang disebut oksida nitrat yang menurunkan tekanan darahmu. Tekanan darah yang sehat berarti jantung yang lebih sehat. Sekarang coba ceritakan hal ini kepada orang-orang yang harus mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut. Ya, rekor ini tercipta setelah hujan turun selama hampir 3 tahun penuh.
Hal ini terjadi dari tahun 1913 hingga 1916 di Honomumaki, Hawaii. Hujan turun seperti tidak ada hari esok karena wilayah tersebut merupakan hutan hujan tropis. Bagaimana awan membuat hujan? Hujan terjadi ketika udara lembab naik ke langit dan menjadi agak dingin. Saat udara mendingin, molekul uap air yang sangat kecil berkumpul membentuk tetesan super kecil yang terlihat seperti kumpulan awan yang lembut. Nah, di dalam awan ini segalanya menjadi menyenangkan. Udara yang bergerak di sekitar kadang-kadang bisa membuat tetesan-tetesan ini bertabrakan satu sama lain dan menjadi lebih besar. Kemudian, semua itu berubah menjadi kristal es di atas awan di tempat yang dingin. Teman-teman es kecil ini menjadi cukup berat untuk jatuh ke bawah, meleleh menjadi hujan dalam perjalanannya ke tanah. Tidak hanya ada satu jenis hujan. Tetesan hujan bisa datang dari semua jenis badai. Badai petir muncul, membuat percikan dan kemudian hilang. Badai ini dapat mencurahkan banyak sekali hujan dalam waktu singkat. Badai lainnya, seperti badai musim dingin, lebih santai. Badai ini bertahan selama berhari-hari dan menurunkan hujan ringan atau bahkan salju jika cuaca cukup dingin. Biasanya, cuaca berganti-ganti suasana. Ini adalah cara alam untuk menyeimbangkan segala sesuatunya. Setelah cuaca badai, matahari terbit, udara mengering, dan kita bisa menikmati langit yang cerah. Tapi segalanya bisa menjadi menarik kalau kamu berada di lokasi dengan pegunungan di dekat lautan. Ketika udara laut yang lembab menghantam pegunungan, udara tersebut dipaksa untuk mendaki gunung-gunung tersebut, menciptakan curah hujan yang terkadang berlangsung selama berminggu-minggu. Ada suatu masa di bumi ketika hujan turun secara terus-menerus selama 2 juta tahun dan mengubah takdir planet ini sepenuhnya. Pada akhir era Permian, sekitar 234 juta tahun yang lalu, aku belum ada pada masa itu, tapi aku pernah baca, periode Trias dimulai, yang ditandai dengan dimulainya periode curah hujan yang panjang. Fenomena ini sekarang disebut sebagai peristiwa Karnian pluvial. Mereka memutuskan untuk menyebutnya seperti itu. Studi terbaru yang didukung oleh bukti menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak membentuk kembali planet ini dalam arti yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh pembakaran batu bara. Hujannya juga tidak terus-menerus, jadi kita baru saja mematahkan sebuah mitos di sini. Wuhuu! Selanjutnya ada yang namanya sambungan kolumnar. Ini adalah istilah keren untuk pola-pola yang terbentuk pada aliran lava, tanggul, dan benda-benda berbatu lainnya. Kreasi lava ini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebagian besar terlihat sebagai kolom-kolom lurus dan sejajar. Beberapa memiliki lekukan dan lebar yang bervariasi. Tingginya bisa mencapai 1181 inci. Kubantu menghitungnya ya, kira-kira 3000 meter. Kolom-kolom tersebut terbentuk oleh tekanan dan proses pendinginan. Saat menjadi lebih dingin, lava akan menyusut dan membentuk retakan. Begitu retakan dimulai, lava bergerak. Retakan ini meluas ke permukaan aliran. Air menyelinap ke dalam lava yang mendingin, membuatnya mendingin dengan cepat mulai dari permukaan, meninggalkan jejak dalam pola-pola tersebut. Devil's Postpile di California adalah tempat yang wajib dikunjungi jika kamu ingin melihat sambungan kolomnar. Tapi ini bisa ditemukan di seluruh dunia. Mari kita mendongakkan kepala ke langit untuk melihat sesuatu yang ajaib. Pelangi api, juga dikenal sebagai busur melingkar, terlihat seperti api yang menari-nari di atas awan. Untuk melihat busur yang memukau ini, kamu memerlukan jenis awan khusus yang disebut awan Cirrus dan matahari setidaknya setinggi 58 derajat di langit. Ini adalah kolaborasi VIP antara sinar matahari dan awan. Mari kita uraikan lebih lanjut. Ambil contoh London misalnya. Lintangnya sekitar 51 derajat di utara. Oke, maaf warga London, tidak ada pelangi api untuk kalian. Sekarang kita beralih ke perairan dalam untuk melihat lingkaran tanaman bawah air. Ini adalah pola melingkar raksasa yang ditemukan pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Penduduk setempat bingung, mereka menjulukinya lingkaran misteri, seolah-olah lautan memiliki bakat rahasia seni pasir. Misteri itu terpecahkan pada tahun 2011. Seniman yang tak terduga itu ternyata adalah ikan buntal kecil, panjangnya hanya 13 cm. Para peneliti menemukan bahwa ikan buntal jantan sedang menjalankan sebuah misi,
menghabiskan 7 hingga 9 hari untuk membangun lingkaran dengan berenang keluar masuk dan menggunakan siripnya untuk mengukir lembah di lantai pasir. Mereka menghiasi puncak kreasi mereka dengan potongan-potongan cangkang dan karang, mengubah kanvas berpasir mereka menjadi mahakarya. Oke, mereka tidak melakukannya demi seni. Lingkaran-lingkaran aneh itu memiliki tujuan. Bagian tengah lingkaran yang berpasir berfungsi sebagai sarang. Gerakan renang ikan buntal jantan mencampur adukan berbagai hal, menempatkan partikel pasir di tempat yang seharusnya. Ketika ikan buntal betina berenang melintas, ikan buntal jantan berputar-putar dan menari-nari, mengaduk-aduk pasir di sekelilingnya. Jika dia terkesan dan berpikir bahwa ikan jantan itu jodohnya, dia akan bertelur di pusat lingkaran pasir. Begitulah akhir yang bahagia. Sekarang mari kita cermati bunga es. Kamu mungkin pernah melihat lapisan es tipis yang terlihat seperti kelopak bunga yang lembut dan kadang-kadang muncul dari batang tanaman. Esnya kira-kira setebal kartu kredit. Es terbentuk ketika cuaca di luar dingin. Tanah lembab tapi tidak membeku. Begitu juga dengan batang tanaman. Tidak semua tanaman menghasilkan bunga es ini, dan kondisinya harus tepat. Beginilah proses terjadinya. Air di dalam batang tanaman ditarik dari dalam tanah. Ketika membeku, air akan mengembang dan meretakkan batang secara vertikal. Ketika menyentuh udara dingin, air tersebut berubah menjadi es. Semakin banyak air yang ditarik ke atas melalui retakan, semakin banyak pula lapisan es yang sangat tipis. Apakah bunga es akan terlihat seperti pita sempit atau lebih lebar? Tergantung pada panjang retakannya. Dan caranya menggulung dan membentuk dirinya menjadi kelopak ini acak sekali. Atau alasannya mungkin terletak pada perbedaan gesekan di sepanjang sisi retakan. Bunga es ini unik dan lembut dan tidak bertahan lama, bisa meleleh atau menghilang dengan cepat. Untuk menemukannya, perhatikan rumput yang tinggi, terutama di tempat-tempat yang jarang dipangkas. Coba lihat bunga ironweed ungu, blackberry, dan bunga wingstem. Pada tahun 2009, warga Ishikawa, Jepang melihat hujan yang belum pernah ada di tempat lain. Hujan berudu. Penyebab pertamanya, angin hari itu sangat kuat hingga mengangkat dan membawa semua berudu ini dalam sekejap. Potensi penyebab keduanya adalah burung besar seperti burung camar yang menjatuhkan berudu ini saat sedang terbang kembali ke sarang. Beberapa ilmuwan meyakini berudu ini terbawa puting beliung yang kemudian turun bersama hujan. Oh ya, hari itu juga bukan cuma ada berudu, tapi juga katak dan ikan alih-alih genangan air. Dan yap, beberapa orang juga mengaku pernah melihat hujan cacing dan hujan ular loh. Ih, serem! Beralih ke musim semi indah tahun 1876 di Bath County, Kentucky. Nyonya Crouch yang sedang membuat sabun di halaman rumahnya tiba-tiba menyadari hujan daging mulai turun. Bukan daging giling loh, tapi potongan daging berdiameter 7,5 cm yang jatuh tepat di atasnya. Dua sukarelawan pemberani mencicipi daging yang terlihat seram dan asalnya entah dari mana itu. Mereka bilang rasanya mirip domba atau rusa. Mereka pasti jarang makan daging, karena ternyata ini daging sapi. Kasus serupa juga terjadi di Eropa, dan satu-satunya penjelasan logis dari hujan daging ini hanyalah adanya burung buzzard yang menjatuhkan stok daging makan siangnya. Tanpa beban berlebih, tubuh mereka lebih ringan dan bisa terbang lebih mudah. Wow, andai aku bisa ngelihat hujan donat. Area Oakville, Washington jarang diguyur hujan, tapi yang satu ini masih belum ada penjelasannya. Alih-alih tetesan air biasa, warga di sana melihat gumpalan mirip jeli tembus pandang jatuh dari langit. Objek-objek kecil ini menyelimuti area sekitar 50 km persegi. Warga yang terkena hujan ini merasa sakit keesokan harinya. Para ilmuwan kemudian mempelajari gumpalan ini dan menemukan kandungan sel darah putih manusia di dalamnya. Tapi pengujian lebih lanjut menunjukkan kalau itu salah. Beberapa orang berpikir ini adalah ubur-ubur yang menguap yang kemudian menciptakan hujan. Atau ini cuma limbah dari pesawat komersial. Hal serupa terjadi pada tahun 2012 di Dorset, Britania Raya. Selama badai salju, warga di sana menemukan bola gelatin di antara bebatuan es. Para peneliti mengumpulkan bola lembek itu dan menyimpannya di kulkas untuk dipelajari nanti. Tapi ternyata tidak perlu karena gumpalan berlendir ini tidak meleleh pada suhu ruangan. Belum ada yang tahu dari mana bola ini berasal, tapi gagasan pertamanya mengatakan bola ini adalah telur hewan air yang dibawa terbang oleh burung.
Pengujian selanjutnya membuktikan zat jeli ini adalah bahan kimia yang bertindak sebagai pelapis anti bocor dan dipakai di banyak produk komersial, bahkan di kabel agar terlindung dari air. Laba-laba Australia terkenal mengerikan dan untuk menakut-nakuti orang, mereka bahkan belajar membuat hujan. Hujan laba-laba lumayan umum di Australia karena fenomena yang bernama membalon. Mereka memanjat pohon, memintal sutra, kemudian angin meniupnya terbang. Biasanya, orang-orang tidak menyadarinya, tapi saat udara sedang lembab, ratusan laba-laba naik ke tempat yang lebih nyaman. Warga Australia mengatakan saat hujan atau bersalju, laba-laba dapat terlihat melayang di jaringnya seperti balon. Kalau pergi ke Sungai Mekong, kamu mungkin bisa melihat bola bersinar naik dari air dan melesat langsung ke udara. Penduduk setempat menyebutnya bola api naga, bukan banaspati ya. Ukurannya bervariasi, jadi bola kemerahan ini bisa sekecil ceri sampai sebesar semangka. Pada malam hari, kita bisa melihat puluhan dan kadang ribuan bola api. Para ilmuwan belum punya penjelasan yang kuat atas penyebab terjadinya, tapi mungkin ini adalah gas yang mudah terbakar yang dilepaskan lingkungan berawa di sana. Namun, tahayul penduduk lokal mengklaim ini ulah-ulah raksasa yang tinggal di Mekong. Tornado puting beliung adalah tornado yang tidak terjadi di darat, melainkan di air. Kecepatannya bisa sangat tinggi. Air terkumpul, kemudian dibawa ke atas. Ikan dan bahkan kura-kura juga bisa ikut terbang. Sebenarnya, hujan ikan juga bisa dijelaskan oleh fenomena cuaca ini. Ini juga bisa terjadi di atas salju, tapi super langka. Di seluruh dunia, cuma ada 6 foto semburan salju, 4 diantaranya diambil di Ontario. Fenomena cuaca ini terjadi saat air cukup hangat sehingga bisa membentuk kabut, sementara suhu udaranya super dingin. Kedengarannya hampir mustahil ya. Lava itu merah, langit itu biru. Makasih yang udah singgah, tim Sisi Terang terharu. Maaf, agak receh. Tapi ternyata lava tidak melulu merah loh. Kalau nggak percaya, tanya saja ke orang yang pernah melihat lava dari Kawah Ijen di Jawa Timur. Di siang hari, warnanya merah biasa, tapi waktu malam, warnanya berubah biru bercahaya. Ini bukan fenomena supranatural ya, cuma bertonton asam sulfat. Gunung berapi ini juga punya danau kawah asam terbesar di dunia. Warna airnya pirus, sangat menggodamu untuk berenang. Tapi seperti tebakanmu, jangan pernah coba-coba nyemplung ya. Api di gunung berapi ini juga biru, dan ini adalah api biru terbesar di dunia yang menjulang sampai 5 meter. Di beberapa tempat, air kelihatan sebening kaca, tapi kolam garam kelihatannya mirip jendela atau bahkan portal ke dunia di bawahnya. Fenomena ini disebabkan penguapan garam, dan kolam seperti ini bisa ditemukan di Prancis dan India. Tapi kolam garam Cargill di wilayah Teluk San Francisco lebih aneh lagi karena warna cerahnya. Ronanya beragam, bisa biru tua, hijau rumput, oranye, merah tua, merah terang, dan bahkan magenta. Warna ini tergantung tingkat salinitas dan mikroorganisme kecil di dalamnya. Di pantai Laut Baltik, distrik Kaliningrad, Rusia, ada taman nasional penuh tanda tanya bernama Hutan Menari. Pohon pinus di sana bengkok dan terpelintir, dan hutan ini baru ada pada awal 1960-an saat pinus ditanam agar bukit pasir di sana lebih stabil. Mungkin pasir goyah ini yang membuat pepohonannya terpelintir sedemikian rupa. Alasan lainnya mungkin karena angin kencang. Beberapa orang mengklaim ini ada hubungannya dengan kekuatan supranatural. Mereka mengatakan hutan ini adalah tempat bertemunya energi positif dan negatif. Penduduk setempat meyakini jika seseorang masuk melewati salah satu lingkar pohon itu, umur orang ini akan bertambah 1 tahun. Dengung kuat di Taos, New Mexico membuat penduduk setempat frustasi sejak tahun 90-an. Dengung berfrekuensi rendah ini membuatmu tidak bisa tidur tenang. Meski para ilmuwan berusaha keras menemukan sumbernya, mereka selalu gagal. Mereka menyalahkan alat mekanik dan bahkan hewan. Dengung di Seattle Barat misalnya disebabkan oleh ikan kodok. Variasi dengung yang berbeda juga terdengar di Britania Raya, Australia, dan sejumlah area Amerika Serikat. Untungnya cuma sekitar 2% populasi dunia yang bisa mendengarnya. Awan noctilucent alias awan malam sangatlah langka karena 1. Cuma muncul di musim panas dan 2. Cuma bisa dilihat di garis lintang 50 sampai 70 derajat baik di utara maupun selatan. Untuk melihat awan ini, matahari harus sudah di bawah cakrawala tapi awannya masih terkena sinar matahari. Ini hanya mungkin terjadi pada awan tertinggi di atmosfer sekitar 80 km tingginya. Kita tidak bisa melihatnya di siang hari karena terlalu samar.
Cincin peri juga dikenal sebagai cincin elf atau cincin pixie adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput dan daerah berhutan. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan kenapa jamur ini bisa membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Tapi menurut tahayul, tanah di sana terbakar akibat tarian peri dan menyebabkan jamur tumbuh lebih cepat. Tahayul ini ada benarnya sih, karena jamur tumbuh lebih cepat di tempat yang rumputnya layu. Sungai Amazon, salah satu sungai terpanjang di bumi, membentang sejauh 6.500 km atau setara berkendara dari Wina ke New Delhi. Tapi ada satu sungai di Amerika Selatan yang mengalahkan sungai Amazon dalam dua aspek. Pertama, lebih luas. Kedua, tak ada yang pernah melihatnya. Ini adalah kembaran sungai Amazon bernama Sungai Hamza dan mengalir 4 km di bawah sungai Amazon. Para ilmuwan menemukannya 10 tahun lalu pada tahun 2011. Jangan berkedip kalau nggak mau ketinggalan fenomena cuaca paling langka ini ya. Red Sprite adalah pelepasan listrik di langit yang terlihat mirip aurora. Dayanya super kuat, sekitar 10 kali lipat daya petir pada umumnya. Tapi ini hanya berlangsung beberapa detik. Fenomena ini pertama kali diabadikan pada tahun 1989 dan sampai sekarang foto dan video petir ini masih sedikit. Untuk membuat video yang bisa merekam Red Sprite dengan jelas, pengaturannya harus sekitar 7.000 frame per detik. Aku nyerah deh. Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya udah keukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29,5 hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar 1 bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada 1 bulan baru per bulan. Jadi kalau ada 2, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi, serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali, ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya,
Kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Nggak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat Philip Hitchcock berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips. Dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi, cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya. Ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka, tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan.
Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya. Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik. Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia. Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton. Pantai Luskentyre menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi dua. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem.
Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang. Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County. Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari. Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal. Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu da Vasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya dan ternyata botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini. Hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon, telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas, dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang, jauh sebelum rumah ini didirikan. Bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin, lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini,
terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu, kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi. Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah.